Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La durma asmi sa'in fil ardi wala fis samai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahr Ramadan syahr mubarak, syahr maghfirah, syahr itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan lazi unzila fil Qur'an hudan nas wa bainat minal huda wal furqan. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nahl ayat 78. Mohon Pak Ustaz Samsul Bahri bisa membenarkan kalau keliru. Sebelum saya mulai, Ustaz Samsul Bahri ini kawan di seperjuangan dulu di UMI. Tapi beliau sudah ustaz. Sebelum saya mahasiswanya beliau, sama satu angkatan, tapi beliau sudah ustaz. Dan saya kaget tadi ternyata beliau ada di sini. Saya tahu beliau ada di sini, mungkin saya tidak jadi di sini saya ke sini. Karena saya tahu beliau ustaz dan saya agak grogi di hadapan beliau. Ternyata ada juga hikmahnya, ada Pak Toto juga. Ternyata satu teman kuliah dulu, cuman tidak aku tahu. Nanti sekarang baru tahu. Dan ternyata Pak Dr. Rustan juga dosen senior di UMI juga ternyata ada di sini. Baik, jamaah tarwih rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl tadi disebutkan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, lalu menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Kita bersyukur alhamdulillah. Doa kita tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pertemukanlah kami di bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah kita diijabah, dikabulkan. Lalu kita di Rajab kemarin kita sibuk berdoa, terus menerus setiap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah mengijabah doa kita semua. Lalu kita bersalawat iring salam putra kita peruntukkan kepada putra Nabi putra Abdullah penghulu Rasul, penutup Nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di mana satu-satunya perintah Allah pada saat yang bersamaan Allah sendiri melaksanakan perintah tersebut, yakni perintah tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kepada hai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Suatu kisah dikisahkan bahwa ada seorang ibu yang sudah tua sekali. Di siang hari, setiap hari Jumat, setiap zuhur dia ke masjid. Di tengah panas matahari, setelah salat zuhur langsung cepat-cepat keluar, memungut daun di halaman masjid, dia masukkan di karung. Terus kegiatannya tiap hari itu terus dilakukan. Suatu saat panitia pengurus masjid simpatik sama nenek ini, lalu berinisiatif salah seorang untuk membantu sang nenek tersebut agar yang daun-daunan tadi itu yang dipungut selama ini mereka gantikan untuk dibantu dipungutkan kasih masuk di karung. Tetapi apa kata si nenek? Dia tolak itu dengan halus dan sampai dia menangis agar tetap dia lakukan itu. Ternyata rahasianya bahwa
setiap dia memungut daun, satu helai daun, satu daun, dia masukkan di karungnya tersebut sambil membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu saya kira kita semua, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah agama kita, barang siapa yang bersalawat maka akan dilimpahkan, akan diberikan pahala yang luar biasa. Dan salah satu doa kita akan terima kalau kita selalu diikuti dengan dibarengi dengan salawat. Kalau tidak salawat itu doa kita akan ditolak. Oleh karena itu maka seharusnya bagi kita semua, setiap dibacakan Nabi Muhammad, maka kita tentu harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah Tarwih rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan di bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan, keagungan. Sebenarnya ada hadis, tapi katanya ternyata hadis daif. Man fariha bidukhuli Ramadan haramahum jasadahu ala rinar. Barang siapa yang bergembira dengan datang bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Ternyata ini hadis daif lemah ya. Tetapi terlepas dari itu, saya kira ini semangat untuk kita semua, motivasi bagi kita semua, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan yang luar biasa ini, penuh keutamaan-keutamaan, di mana bahwa salah satu keutamaan disebutkan bahwa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa berRamadan dasar iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Termasuk hadis dikatakan hadis yang lain hampir sama, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya dan diampuni dosanya untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad pada di akhir-akhir Sa'ban beliau berkhutbah, di antaranya bahwa disebutkan di antaranya bahwa barang siapa yang memberi makan di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni semua dosanya, akan dibebaskan dari api neraka, dan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Cukup banyak keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan di antara kita kadang kalau kita terlambat melaksanakan salat fardu itu kadang biasa-biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan ini kadang salat sunat pun kalau kita terlambat kadang itu tidak zaman. Bahkan katanya di masjid lain ibu-ibu datang maghrib untuk menyimpan sajadahnya dalam rangka untuk mendapatkan saf terdepan dalam rangka misalkan salat tarawih. Begitu kemuliaan Ramadan. Begitu pula banyak hal yang lain. Ada orang yang suka marah-marah tidak jadi marah. Ada orang yang tidak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid. Ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tadi itu, dalam rangka pengampunan. Saya kira kalau semua kita akan berharap agar dosa-dosa kita yang kita perbuat sadar atau tidak sadar di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni maka insya Allah kita akan mendapatkan la'alakum tatakun. Jamaah Tarwih rahimakumullah. Oleh karena itu maka kita harus fokus. Harus diniatkan dari sekarang, mumpung ini masih hari pertama, malam kedua. Dari sekarang kita punya tekad bahwa kita bulan Ramadan tahun ini kita berupaya agar kita mendapatkan la'alakum tatakun, karena tiada jaminan, hanya kata semoga. Di ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang bertakwa. Tiada jaminan, oleh karena itu maka kita harus bertekad dari sekarang sampai di akhir nanti kita manfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin agar kita tadi dosa-dosa kita terhapus dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Suatu ketika ada seorang anak yang merasa keluh kesah, curhat sama ibunya. Dia merasa kesal karena di masjid itu dia dapati dan dia rasakan tidak nyaman, karena di masjid itu banyak orang cerita-cerita yang tidak berfungsi, tidak ada guna. Lalu karena mengeluh seperti itu, maka sang ibu dengan cerdas dia katakan begini, coba kamu ambil gelas lalu isi air lalu keliling masjid. Setelah itu dia lakukan ini, anak perintah ibunya,
lakukan. Suatu saat dia tanya ibunya, setelah itu dia tanya ibunya bertanya kepada si anak, bagaimana? Apakah masih ada orang yang gosip-gosip, yang cerita aneh-aneh, macam-macam? Saya tidak tahu karena saya tidak perhatikan mereka, saya tidak lagi menyimak mereka itu. Saya hanya fokus pada gelas ini supaya tidak tumpah, supaya airnya tidak keluar. Begitulah perumpamaan kita semua, bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan-keberhasilan yang kita niatkan, kita cita-citakan, maka harus fokus, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak upayakan dari sekarang, bertekad agar semua hal-hal yang bisa membatalkan, yang bisa mengurangi kualitas Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, maka itu kita harus kita eliminir, kita perkecil sekecil mungkin untuk mendapatkan tadi. Suatu ketika saya ditanya sama teman-teman dalam komunitas JK Center di kampus, Pak Laifat, tolong berikan kami pesan kiat-kiat bagaimana untuk mencapai profesor. Saya katakan memang saya pada saat itu, mohon maaf saya harus mengambil ini, menghibur diri saya. Selama pengajuan sampai mencapai target itu betul-betul saya baru rasakan ternyata betul luar biasa, karena semangat untuk menulis, untuk mencapai target, untuk mencapai persyaratan itu suatu hal yang luar biasa pengorbanan, luar biasa fokus. Kenapa saya bilang fokus? Mulai masuk kampus sampai pulang di rumah, tiba di rumah langsung nyalakan laptop untuk mengerjakan itu. Alhamdulillah dibarengi dengan salat lahil, berkat dulu kami di tahfiz dulu, hafal berapa ayat, berapa juz, itu yang kami lakukan. Tambah dengan sedekah tiap subuh, dan itu saya yakin itu, dan saya kira banyak ulama yang menasihatkan agar sedekah, terutama sedekah subuh. Saya kira Syekh Jabar juga menasihatkan. Di saat subuh itu sudah, saya setiap mau ke masjid sudah ada di kunci, karena kalau mau keluar kan harus kunci pintu, dan sudah ada kunci, sudah ada itu sedekah di situ, uang sedekah. Dan itulah barangkali yang menarik, yang menjadi penyebab sehingga saya merasa termasuk cepat mencapai persyaratan itu, dan bisa mendapatkan gelar itu. Kalau tidak, dan memang saya rasakan, dan ditambah dengan salat lail itu nyaris kayaknya tidak pernah lepas saat itu. Salah satu hikmah COVID itu bisa mengulangi kembali hafal-hafal yang dulu waktu kami di kampus, dihafal-hafal. Itulah kadang di salat tahajud itu kadang, mohon maaf saya bukan berarti ria, ini sekedar menghibur diri saya. Itu salat tahajud 8 rakaat itu 2 juz itu kadang tuntas, 2 juz Al-Baqarah itu. Sisanya itu kan Al-Baqarah itu kan kurang lebih 2,5 juz. Setengah juznya itu 9 halamannya itu dipakai salat witir. Itu kami lakukan, dan itulah saya baru sadar ketika sudah selesai itu, bahwa barangkali inilah jadi penyebab kenapa semangat. Kenapa saya bilang semangat? Karena tiada waktu tanpa menulis. Tiada tanpa menulis. Dan saya baru sadar itu. Dulu saya tidak sadar, sekarang baru saya sadar. Allah memberikan kalau kita bersungguh-sungguh, manjada wajada. Suatu ketika Alexander Fleming, penemu penicillin, dulu waktu kecil kami di kampung itu kalau luka-luka pakai penicillin. Suatu ketika Alexander Fleming ini penemu penicillin itu melakukan percobaan laboratorium bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak menemukan apa yang dia cari. Suatu ketika pada saat dia jenuh, dia pergi berlibur untuk menghilangkan kejenuhan di laboratorium, dan dia bersihkan semua peralatannya, dia kunci semua jendelanya dan pergi. Suatu saat kembali ke laboratoriumnya, dia temukan ada jendela terbuka satu, yang kedua ada peralatan itu semacam cawan itu kalau Bapak Ibu suka makan bakso itu ada sambal, tempat sambal cawan itu ada biasanya kalau di laboratorium kenal cawan, kayak mangkok-mangkok kecil itu. Ternyata apa yang dia cari berhari-hari, bertahun-tahun malah
Itulah yang menempel. Jadi begini, setelah dia masuk laboratorium, dia dapatkan salah satu peralatannya itu, cawannya itu kotor, ada apa namanya, kotor di situ. Sudah bersih, ternyata kotor, ada kotor. Ternyata yang kotor inilah yang dia cari bertahun-tahun tadi itu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Alexander Fleming bukan orang Islam, non-Muslim, tetapi dia bersungguh-sungguh. Oleh karena itu maka untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan itu tidak dibutuhkan semangat yang luar biasa, yang dahsyat, dan bersungguh-sungguh. Dalam bulan Ramadan ini kita dituntut agar kita bersungguh-sungguh. 1 bulan saja ini kita bisa bersungguh-sungguh memaksimalkan tadarus, sedekah dan lain-lainnya, ibadah Ramadan, salat Ramadan, salat puasa dan qiyamul lail. Dikatakan di salah satu khutbah daripada Nabi Muhammad di penghujung Sa'ban bahwa salat sunat di bulan Ramadan, salat sunat kita itu ganjar pahalanya adalah sama dengan salat fardu di bulan lain. Dan kalau kita misalnya kewajiban di bulan Ramadan ini itu sama dengan 70 kali kewajiban di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu dengan semangat tadi itu Alexander Fleming, manjada wajada, marilah kita niatkan pada kita masing-masing untuk bagaimana kita dalam kehidupan ini kita bersungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan la'alakum tatakun, orang-orang yang bertakwa. Wa matakila yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar, akan diberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Cukup banyak rezeki yang kita dapatkan itu kadang tidak kita sangka-sangka datang dari mana. Tiba-tiba ada orang menelpon makan gratis atau apa semua, disuruh ceramah, disuruh seterusnya. Itu bagian dari rezeki. Cukup banyak rezeki yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, itu kadang kita tidak pernah merencanakan sebelumnya. Tiba-tiba ada saja hikmah, ada saja Allah kasih kita rezeki. Oleh karena itu maka kita semua, saya mengajak diri saya dan kita semua agar kita maksimalkan betul-betul ini dengan berbagai banyak ibadah yang kita lakukan, apakah itu yang sunnah maupun yang wajib, sehingga kita bisa mengantarkan kepada Allah tatakun. Termasuk istighfar. Istighfar itu terakhir ini, istighfar itu ada kisah menarik. Suatu ketika Imam Ahmad tiba-tiba, Imam Ahmad ini seorang ulama besar di Irak atau Irak ya. Lalu beliau itu menghafal hadis jutaan, dihafal. Orang kenal dia, namanya Imam Hambal, Syekh. Suatu ketika tiba-tiba dia ingin berpergian suatu kota besar, kota salah. Lalu dia lakukan itu, dia berjalan. Tiba suatu tempat di kota itu pada saat malam hari, pada saat waktu Isya. Dia salat Isya, lalu karena dia capek, dia ingin rebahan di luar seperti ini, pekarangan masjid, halaman masjid. Dilihat oleh tamir masjid, pengurus masjid, ditarik dia, tidak boleh, dilarang dia untuk rebahan di situ, tidak boleh rebahan di masjid. Lalu dia bilang, saya ini musafir, tapi dia tidak memperkenalkan namanya siapa ini Imam Hambal. Ya, Imam Hambal dia perkenalkan namanya Syekh Ahmad. Dia perkenalkan siapa dia. Tapi orang semua kenal dia, hampir semua orang kenal dia, orang besar, tokoh. Kemudian suatu saat karena dia ngantuk sekali, capek, dia masih lagi berusaha untuk rebahan, tapi dilihat sama lagi tamir tadi, datang lagi ditarik-tarik. Suatu ketika dilihat sama penjual roti yang berhadapan rumahnya di sekitar masjid, maka dia panggil tadi itu tadi Syekh Ahmad tadi, Imam Hambal tadi itu yang penghafal ulama besar tadi itu, yang hadis hafal jutaan hadis. Dia panggil tadi itu Syekh tadi itu Imam Hambal, Syekh sini. Ini tempat saya ini kecil tapi bisalah untuk menampung Syekh. Lalu Syekh ini karena ada jalan Syekh Ahmad ini, maka dia pergi dari sana. Tapi anehnya setiap dia melihat ini ibu-ibu ini yang tukang roti, setiap dia melihat, setiap dia selalu istighfar. Dia baca, umat kami titik mulutnya istighfar. Dan kalau saya tidak bertanya, dia tidak akan menjawab, dia tidak akan bicara apa-apa. Tapi dia perhatikan selalu istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu Syekh Ahmad ini penasaran,
sejak kapan kamu amalkan ini? Dia bilang, sejak saya buat roti sekitar 30 tahun yang lalu, setiap saya aktivitas saya memecahkan telur, mengaduk dan seterusnya diimbangi dengan astagfirullah seterusnya. Lalu Imam Hambal ini bilang, apa sih kelebihannya dengan cara seperti ini, dengan kebiasaan seperti ini? Dia bilang, saya setiap apa yang saya hajatkan, saya niatkan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Hanya satu yang belum. Saya kepingin ketemu dengan Imam Hambal. Ya, ada yang bilang Imam Hambal, ya, gurunya Imam Hambal, ya. Ini si Ahmad ini. Hanya itu yang belum tercapai. Niatnya, cita-citanya mau ketemu si Hambal. Bilang, sayalah Imam Hambal, ya. Lalu berteriaklah, saling pelukan dan seterusnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah di sini, bahwa kalau orang yang beristighfar itu, insya Allah akan dimudahkan semua urusannya, akan diperlancar rezekinya dan macam-macam yang lain. Dan saya kira Imam Hambal bukan dia yang yang inisiatif, tapi ada yang gerakan dia. Siapa yang gerakan dia? Dan siapa ibu ini yang gerakan dia untuk memanggil hamba? Saya kira tentunya Allah SWT. Oleh karena itu maka kita selalu menghadirkan Allah SWT. Kenapa kita harus berdoa? Sebelum kuliah, sebelum belajar, sebelum makan, sebelum seterusnya berdoa, karena kita lemah, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu maka setiap saat kita hadirkan Allah SWT, bahwa kita tidak punya apa-apa, termasuk kita mengemudi kendaraan. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, ya Allah, bukan saya menggerakkan kendaraan ini, mohon izin dan seterusnya. Ya, sesungguhnya menggerakkan kendaraan adalah Allah SWT, bukan saya. Demikian, wallahu wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.